Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik sampai dia dewasa. Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Apa kabar pemirsa di rumah dimanapun Anda berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali berjumpa lagi dengan saya tentunya Mutia Rifa dalam acara kesayangan kita, Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Pemirsa Curahan Kolbu, seperti biasanya kita kehadiran narasumber yang luar biasa. Insya Allah Mutia hari ini akan ditemani oleh Ustadz Abdul Karim yang akan mengisi Curahan Kolbu selama 1 jam ke depan. Baiknya kita sapa terlebih dahulu ya pemirsa. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat bertemu kembali ya, bermuajah tentunya bersama pemirsa di rumah. Baik Ustadz, kita juga tidak berdua saja pemirsa. Tentunya kita ditemani oleh Umi Majelis Taklim yang sudah hadir di studio. Baiknya kita sapa dari mana dan bagaimana kabarnya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah ya, baik ya. Dari Majelis Taklim mana ini? Dari Majelis Miftahul Jannah. Baik, Miftahul Jannah Kelapa Gading, Jakarta Utara ya Bu ya. Sudah siap ya mengaji bersama Ustadz? Insya Allah. Sebelum kita menajak suatu tema nih pemirsa, baiknya kita saksikan video tayangan berikut. Pemirsa Curahan Kolbu, rahasia adalah hal-hal yang disembunyikan dan tak ingin diketahui oleh orang lain. Dan tentu setiap orang akan berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikannya. Karena ketika sebuah rahasia dibeberkan, entah hal buruk apa yang akan terjadi. Shh, jangan bilang siapa-siapa ya. Ini rahasia antara kamu dan aku. Pokoknya gak ada orang lain yang boleh tahu. Mungkin di antara kita sering mendengar kalimat seperti itu atau kita sendiri yang mengucapkan kalimat seperti itu. Ya, kalimat rahasia biasanya diucapkan setelah kita bercerita suatu hal kepada orang lain. Kalimat yang sederhana dan ringan tetapi akibatnya tak sesederhana yang dipikirkan. Siapa di dunia ini yang tidak memiliki rahasia? Semua pasti memiliki rahasia, baik rahasia yang positif ataupun rahasia negatif, terutama menyangkut aib pribadinya. Tak dipungkiri, kita pasti sering bercerita sesuatu kepada orang lain, entah masalah pribadi atau bahkan masalah orang lain. Ketika sudah menceritakannya pada orang lain, mungkin ada sedikit perasaan lega. Tetapi apakah kita yakin jika orang yang kita amanahkan untuk menjaga rahasia itu adalah orang yang dapat dipercaya? Sekalipun ia adalah teman dekat, berhati-hatilah ketika bercerita dengan orang lain. Pemirsa Curahan Kolbu, pada episode kali ini Curahan Kolbu akan membahas menjaga rahasia. Pemirsa Curahan Kolbu yang dirahmati Allah, sudah kita saksikan ya video tayangan tadi menyangkut dengan tema seorang muslimah tentunya ya Bu ya. Kita harus menjaga rahasia dari saudara kita tentunya, karena manusia tidak luput dari kesalahan tentunya. Baiknya kita langsung tanya nih kepada Pak Ustadz, apakah benar setiap muslim itu harus menjaga rahasia muslim yang lain Pak Ustadz? Langsung saja sebelum Ustadz menjawab pertanyaan saya, mungkin sapa terlebih dahulu pemirsa yang ada di rumah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil mannan, al-mu'ti kullal ihsan, wassalatu wassalam al-atammanil akmalan ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin alladhi unzila alaihi al-Qur'an
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin habibir rahman adada ma yakunu wa qad kan wa ala alihi wa sahbihi fi kulli anin wa an. Amma ba'du, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkumpul, bermuajahah kembali, bersilaturahim dalam acara kesayangan kita, Curahan Kolbu, yang insya Allah membawa manfaat, membawa keberkahan bagi kita semuanya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio senantiasa diberikan keberkahan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya di bulan Sya'ban ini disampaikan panjang umur dalam taat kepada Allah sampai masuk di bulan suci Ramadan. Amin. Dalam keadaan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, melihat daripada tema menjaga rahasia. Ya. Ini sebuah tema yang amat sangat menarik. Yang itu tadi kita sudah sama-sama saksikan bahwasanya ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, setiap mukmin wajib menjaga rahasia. Karena kalau tandanya kita diberikan amanah oleh seseorang, wajib kita jalankan amanah tersebut. Betul. Dan merupakan ciri tanda orang munafik, yaitu ketika diberikan amanah maka dia berkhianat. Ini yang tanda ciri orang munafik yang ada 3, diantaranya idza tumina khana. Apabila diberikan amanat, untuk jangan bilang kepada siapa-siapa, atau dia nggak sempat bilang, tetapi ngomongnya nih pelan-pelan, terus celangak-celinguk kalau bahasa orang Kelapa Gading ya. Nengok kiri, nengok kanan. Kemudian dia cerita tentang rahasia yang ada di dalam dirinya. Kemudian di akhir dia nggak sempat bilang jangan cerita siapa-siapa. Ini tanda kalau Anda diperdengarkan dengan cerita tersebut, tandanya orang tersebut nggak mau dibongkar rahasianya, walaupun dia nggak pesan seperti itu. Dan ini amanat buat antum untuk jangan bilang kepada yang lainnya. Atau bisa jadi pada saat itu dia nggak mesen dan dia cara bicaranya itu nggak pakai ada tanda-tanda atau indikasi seolah-olah dia pengen tapi kalau manusia normal, kabar yang dia barusan kabarin kepada kita, kalau diberitakan kepada orang lain itu dia bakalan sangat malu sekali. Nah itu bisa jadi rahasia yang wajib patut kita jaga. Dan kalau kita buka rahasianya, naudzubillah min dzalik, berarti kita khianat, naudzubillah min dzalik. Sedangkan ini amanah, dan amanah ini sudah pernah diberikan kesempatan kepada gunung itu belah ketika untuk menanggung amanah. Saking beratnya. Tetapi apa? Kata Al-Qur'an, ketika gunung yang itu sehebat, yang sedahsyat pondasinya, yang kuat, nggak ada yang melebihi daripada kerasnya batuan yang ada di gunung itu bisa hancur ketika diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hamalahal insan, akan tetapi hati seorang manusia itu bisa menjaganya, itu bisa mengembannya. Berarti hatinya manusia lebih dahsyat, bisa menanggung amanah yang lebih berat lebih kuat daripada gunung. Subhanallah. Cuma di sini dibilangnya wa hamalahal insan. Yang bisa mengemban daripada amanat itu adalah al-insan, yaitu manusia. Manusia apakah itu? Manusia bagaimana ciri-cirinya? Insya Allah di segmen yang berikutnya. Iya, manusia seperti apa tentunya nanti kita akan lanjutkan kembali ya pemirsa. Bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon interaktif, kami membuka dan mengundang Anda ke nomor 021 6307303 atau SMS interaktif yang seperti biasanya. Nanti saya akan bacakan di akhir segmen di nomor 0857 8175216. Dan ibu-ibu di sini nih dapat bertanya langsung nih bersama Ustadz ya. Tapi namun kita harus break terlebih dahulu. Bagi pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati.
Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi dalam program Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Pada kesempatan kali ini kami membuka layanan telepon interaktif bagi Anda pemirsa yang ingin bertanya maupun curhat langsung bersama Ustadz kita, yaitu Ustadz Abdul Karim, ke nomor 021 630 7303 atau SMS interaktif ke nomor 0857 8175 2616. Serta ibu-ibu tadi saya sampaikan langsung bertanya nih kepada Abi atau Ustadz pada hari ini. Sok mangga silakan yang ingin bertanya. Ya, pakai mic ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya kepada Bapak Ustadz. Ya. Kalau kita mempunyai rahasia, sebaiknya kita bertanya kepada menyampaikan rahasia itu kepada siapa yang bisa menjaga rahasia itu. Apa sebagai seorang muslim harus menutupi rahasia pribadi, pribadi sendiri, keluarga itu, atau bagaimana? Harus curhat orang lain. Kepada Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Silakan Pak Ustadz. Iya. Kalau tadi kita sudah bahas bahwasanya menjaga rahasia itu wajib hukumnya. Apalagi menyangkut daripada rahasia orang lain. Cuma memang pada saat kita curhat atau coba menanyakan perihal rahasia ini, yang supaya hati kita juga plong gimana nih solusinya gitu kan. Yang tadi diceritakan bahwasanya harus kepada manusianya yang khusus nih, al-insan. Apa itu al-insan? Yaitu manusia yang benar-benar sudah jelas ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada manusianya. Muamalahnya baik kepada yang lain. Dia bisa menjaga rahasia, misalnya dengan beberapa waktu sebelumnya ibu pernah dekat dengan dia tidak pernah menceritakan tentang orang lain. Orang lain yang diceritakan itu dia cerita bahkan kepada ibu, sebenarnya ini juga tahu loh. Nah, pernah nggak kayak gitu? Iya. Nah, dia nggak pernah ngasih tahu. Oh, berarti ini yang amanah. Dia nggak pernah cerita kepada orang lain. Berarti benar. Ini bilang jangan bicara dengan yang orang lain atau jaga rahasia ini. Kalau bisa jangan bicara kepada yang lain. Nggak tahu, benar dia nggak bicara kepada orang lain. Terus kemudian yang kedua, kita namanya berbicara kepada memberikan rahasia jauh sebelum kepada manusia adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali kita banyak melangkahi Allah Subhanahu wa taala, padahal yang paling amanah adalah Allah Subhanahu wa taala. Iya nggak? Pernah nggak ibu curhat kepada Allah terus Allah membeberkan kepada yang lain? Pasti nggak pernah. Tidak. Allah yang maha menutupi, yang paling rapat sekali. Nah, jadi sebelum kita curhat kepada yang lain, kita curhat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, seperti itu ya Ibu ya. Ada yang nelpon mungkin. Baik. Ya Allah, alam. Nanti kita akan lanjutkan kembali ya Bu, karena sudah ada pemirsa yang ingin bertanya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana Bapak? Hamba Allah. Di mana? Hamba Allah di Jakarta. Iya, silakan langsung saja Jakarta. pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ingin tanya Ustaz. Di majelis ini pernah Ustaznya mengatakan seseorang yang tidak wajib, yang tidak berpuasa secara tetap, itu harus bayar fidyah 1 hari 1 liter. Pertanyaan saya adalah, bisakah dibayar secara sekaligus 1 bulan penuh atau 1 hari 1 hari? Oke. Baik. Ya, seperti Ada itu lagi? saja. Saja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih hamba Allah di Jakarta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang wajib hanya mengeluarkan fidyah, ini ada 2 kelompoknya. Yang pertama adalah syekhun kabir, udah tua, sepuh, yang udah nggak mampu lagi untuk berpuasa. Ini dia nggak wajib untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, terus kewajibannya apa? Pengganti daripada puasa itu mengeluarkan 1 mud fidyah beras. 1 mud itu kira-kira 1 liter lah. Ini bisa dikeluarkan secara sekaligus, langsung 30 mudnya atau 30 liter diberikan kepada fakir miskin, atau dicicil 5 liter, 10 liter gitu ya. Cuman kalau
satu liter nih kayaknya nggak afdol juga. Sianan dia 1 liter banyakan plastik juga lagi. Ntar dimintain lagi 200 lagi. Gitu. Ala kulli hal lebih afdolnya sekaligus dan lebih afdolnya lagi hanya diberikan kepada satu orang fakir miskin. Jadi sekiranya misalnya 30 liter dibagian 30 orang fakir miskin, dia kesianan cuma dapat 1 liter. Tapi mendingan dia diberikan langsung 1 orang atau 2 orang yang sekiranya dapatnya banyak. Terus kemudian yang kedua adalah orang yang sakitnya ini berujung kematian, alias sudah divonis oleh dokter ini, wah ini sakitnya sulit untuk disembuhkan. Nah ini orang yang kayak begini, lempengan bulan suci Ramadan, dia nggak wajib untuk berpuasa, kan tetapi wajib bagi dia mengeluarkan 1 harinya 1 mud fidyah. Itu dia. Jadi boleh sekaligus. Paling afdolnya begitu. Iya, semoga terjawab ya Mbak Allah di Jakarta. Dan kembali kepada tema mengenai menjaga rahasia. Tadi setiap muslim memang harus menjaga rahasia karena dapat terciptanya kehidupan yang rukun ya. Tentunya damai, tenang tentunya. Nah namun seperti bagaimana nih orang yang sering sekali membocorkan rahasia-rahasia. Kadang kan kita udah jangan bilang siapa-siapa karena setiap orang memiliki kepercayaan ya kepada orang lain. Itu gimana Pak? Disebutkan di dalam Sahih Muslim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna min asyarrin nasi manzilatan yaumal qiyamah ar-rajulu yufdi ilal mar'ah wa tufdi ilaiha fayanshuru sirraha. Hai kama qala Rasulukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ada orang yang paling hina nanti di yaumul qiyamah kedudukannya. Siapa dia? Suami yang habis berhubungan sama istrinya berhubungan kepada suaminya, di pagi harinya atau keesokan harinya dikasih tahu kepada yang lain tentang aibnya semalam berhubungan. Na'udzubillah min dzalik. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam ngasih ibarat orang yang paling dekat sekali, yaitu suami istri. Ini yang udah dekat banget ini kalau misalnya ngumbar daripada aibnya, istri menceritakan aib lakinya ngumbarin aib daripada istrinya. Ini orang yang paling hina nanti di yaumul qiyamah. Alias tentunya ini merupakan dosa besar, apalagi berhubungan dengan suami istri. Ya Allah, malu kan Bu ya? Iya. Malu, naudzubillah min dzalik. Kita akan lanjutkan kembali ya Pak Ustadz ya, karena ada pemirsa yang ingin bertanya kembali. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Jakarta. Iya, langsung saja pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya, untuk rahasia itu yang harus dijaga itu kebaikan atau keburukan? Kalau misalnya kebaikan kayak misalnya ibadah, misalnya nih dia udah umroh tapi nggak mau dikasih tahu siapa-siapa. Terus ada yang satu lagi yang rahasia keburukan, misalnya kayak aib tadi. Terus kalau misalnya status, misalnya saya ini lagi dalam proses gugatan, nanti misalnya ada yang tanyain statusnya apa, itu sebaiknya kasih tahu lagi gugatan, apa kasih tahu lagi sudah bersuami atau gimana baiknya, karena kan itu salah satu rahasia juga ya. Iya, sudah tertangkap nih Ibu pertanyaannya. Oke, itu saja pertanyaannya. Oke, terima kasih ya Ibu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertama sebenarnya menjaga rahasia ini lebih dekat dengan makna yang suatu yang diharamkan oleh Allah, yaitu ghibah. Makna ghibah yaitu dzikruka akhakal muslim. Dzikru akhakal muslim, yaitu menyebutkan cerita tentang saudaramu yang muslim maupun yang muslimah, yang hal tersebut kalau dia mendengar dia tidak redho, dia tidak suka. Nah ini kata ulama bukan menyebutkan cerita daripada saudara kita yang baiknya, yang buruknya aja, yang baiknya juga. Kalau misalnya diceritakan kebaikannya, dia tuh kalau dengar langsung dia kagak redho, tentu juga nggak boleh diceritain. Itu termasuk ghibah juga. Contoh kayak tadi nih misalnya, dia habis pulang umroh, dia juga pesan kepada yang lain yang datang nih yang kebetulan tahu nih, mohon maaf ya jangan kabarin kepada yang lain, saya umroh ini juga amanah, takut kalau saya dikabarin kepada ini jadi tambah daripada amanah, yang kalau misalnya ini saya bisa besar nih,
dosanya kalau misalnya saya nggak mengemban amanah sepulang daripada umroh ini. Nah, ini dia kabarin kepada yang lain. Sebenarnya umroh itu kabar yang baik. Iya. Cuma kalau misalnya dia itu ketika dikabarkan fulan ini umroh dan dia mendengarnya langsung dia tidak ridho, itu juga termasuk ghibah. Nah, ghibah sudah jelas bahwasanya itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah kita makan daging saudara kita ini sendiri, ya. Secara mentah-mentah kita makan. Itu kan suatu yang hina sekali. Nah, jadi ibarat kata nih Bu, ada ibu dagingnya dimakan mentah-mentah nih, kalau misalnya ibu masih hidup tapi dimakan daging ibu kan kagak terima namanya. Iya. Nah, itu seolah-olah perumpamaan bagi orang yang ghibah. Nah, ini naudzubillah min dzalik, orang yang ghibah nanti di yaumul qiyamah dia termasuk orang yang rugi. Kenapa? Karena nanti di yaumul qiyamah seringnya dia ghibah, orang yang digibahin tersebut akan ngambil kebaikan nih. Kebaikan kita nih Bu. Bangkrut gitu orang. Sampai udah kebaikan kita udah habis, akhirnya keburukannya dia diberikan kepada kita. Naudzubillah min dzalik. Nah, jadi kebaikan dan keburukan kalau orang tersebut tidak ridho pun juga nggak boleh dikabarkan. Terus kemudian yang kedua tentang masalah status misalnya. Iya, status. Ini gimana? Kalau misalnya ini termasuk daripada rahasia orang, sebaiknya jangan, mendingan langsung aja tanya aja langsung kepada keluarganya statusnya dia bagaimana. Jadi kita lebih aman ya Bu ya. Iya. Atau ketika ibu misalnya diberikan sebuah rahasia dan ibu takut untuk mengemban rahasia tersebut, mendingan kembalikan rahasianya. Mohon maaf. Bisa. Iya. Kita ngomong langsung di situ, jangan bilang siapa-siapa ya. Iya, kalau udah iya berarti itu harus ditanggung. Harus jaga. Tapi kalau misalnya tolong jangan bilang siapa-siapa ya. Mohon maaf, saya nggak bisa jaga rahasia ini. Daripada ini jadi sebab saya jauh kepada Allah Subhanahu wa taala karena membeberkan rahasia ini, namanya mulut Ibu ya. Iya. Cepat banget keceplosannya. Betul. Mendingan saya balikin lagi nih rahasia. Iya. Bisa bilang begitu. Itu nggak apa-apa, itu lebih aman. Lebih aman. Baik, takut jadi seperti orang yang munafik. Apalagi dari awal udah, mohon maaf nih, saya mau cerita, tapi ente jangan cerita yang lain-lain ya. Oh, mohon maaf, saya nggak bisa cerita kepada yang lain-lain. Ya, okay. Balikin aja. Bisa belum cerita ataupun udah cerita, balikin lagi. Tapi itu maknanya kalau udah minta dibalikin lagi, ibu jangan cerita kepada yang lain. Iya. Bisa balikin lagi, tapi habis itu diceritain lagi yang lain. Wah, sama aja bohong. Oke. Nanti kita akan lanjutkan kembali nih ya Pak Ustadz, karena sudah ada pemirsa yang ingin bertanya kembali. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Diana di Bekasi Timur. Iya, langsung saja Bu Diana. Pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini sesuai dengan tema menjaga rahasia ya Ustadz. Iya. Kan saya punya anak sudah remaja. Sebenarnya saya nggak mau menceritakan kepada ibunya temannya kuliah. Nah, kejadian ini saya cuman yang tahu hanya keluarga. Tapi keluarga itu tidak menerima dengan apa yang saya ceritakan itu. Nah, padahal itu udah benar-benar nyata, kelihatan bahwa memang berbuat begini gitu. Akhirnya saya menceritakan ke ibunya teman kuliahnya. Oke. Ya, ibu teman kuliah juga sebenarnya nggak perlu kamu ceritakan sebenarnya kenapa sih udah kuliah kan nggak apa-apa kan berpacaran katanya gitu. Saya bukan masalah berpacaran tidak boleh, tapi ini keterlaluan katanya. Kok ini ibu ini jadul amat sih, kalau zaman sekarang bilangnya kan gitu ya, jadul amat gitu. Nah terus saya kasih lihat fotonya, ini anak saya ini berpacarannya melebihi menurut agama Islam, saya bilang gitu. Baru dia astagfirullahaladzim, dia baru menyebut itu. Tadinya sebelum saya kasih lihat foto itu dia menyalahkan saya, kenapa anak udah kuliah nggak boleh berpacaran gitu. Saya bilang saya nggak apa-apa anak saya berpacaran, tapi kalau udah di luar agama Islam, peraturan agama Islam, saya marah. Tapi keluarga tidak menyetujui, kata Kak jadul, ya keluarga juga bilang gitu, jadul amat sih ibu ini, orang kuliah nggak boleh berpacaran. Saya bilang boleh berpacaran, tapi nah ini masalahnya Ustadz, saya menceritakan masalah anak saya berpacaran ke orang tua teman kuliahnya, salahkah saya? Karena saya juga sebelum saya bercerita dengan orang tua teman kuliahnya ini, saya udah berdoa sambil menangis, astagfirullahaladzim, kenapa anak saya begini, begitu baiknya, kenapa berbicara tanpa saya ketahui
di luar dugaan saya itu. Baik. Gitu. Ya, Jadi itu saja. gimana nih masalah yang saya ceritakan ini, berdosakah saya, Ustadz? Iya, terima kasih Ibu Begitu aja, Diana. Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz ditanggapi. Memang etika kita ketika kita pengen memberikan rahasia kepada orang lain ini, pertama kita harus yakini orang tersebut bisa memberikan solusi kepada kita. Misalnya seperti guru, seperti ustadz yang sekiranya mempunyai nasihat yang pasti akan memberikan jalan keluar kepada kita. Ini boleh. Terus kemudian yang kedua, memang orang yang bersangkutan itu sendiri dan dia mempunyai kekuatan untuk misalnya ini masalah aib seorang yang dia mempunyai kekuatan untuk bisa menasihati kepada orang yang bersangkutan. Ini boleh juga. Itu bukan ghibah, Bu ya. Jadi ghibah ini kadang kala diperbolehkan. Disebutin dalam kitab syarah daripada Minhajut Thalibin. Itu bahwasanya diantaranya ketika ghibah itu diperbolehkan ketika kita berbicara kepada orang yang orang tersebut mempunyai kekuatan untuk bisa merubah. Contoh misalnya ini ada hal kebatilan ya, kayak tadi nih pacaran misalnya. Dia pengen ceritain nih kepada yang ibu teman sekolahnya ya, teman kuliahnya. Dan ini menurut dia ini bisa memberikan kekuatan alias punya kekuatan untuk memberikan solusi dan lain sebagainya. Atau bahkan mencegahnya nih. Nah ini boleh, ini bukan ghibah dan ibu tidak salah. Terus kemudian yang kedua sama ustadz atau guru yang dia nggak kenal nih sama orang yang diceritain. Cuman dia bisa memberikan jawaban. Nah ini boleh. Cuman dia nggak punya kekuatan. Kalau dia juga nggak punya memberikan solusi, jadi nggak ada manfaatnya untuk kita bicarakan kepada orang lain. Maka dari itu disebutkan sama Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, manusia itu menjaga rahasia itu lebih berat ketimbang orang megang bara api. Ibu tahu megang bara api sakit nggak? Panas dan pasti sakit dipegangnya. Ini masih mendingan ketimbang menjaga rahasia orang lain. Ya Allah. Itu di akhir zaman seperti itu. Insya Allah ya. Cuman kita kagak berasa aja tuh namanya ngeplongin bicarain aib orang lain atau rahasia orang lain. Itu nggak ada rasa sakitnya yang timbal balik. Cuman nanti di yaumul qiyamah itu lebih dahsyat ketimbang orang waktu di dunianya megang bara api. Seperti itu ya, semoga terjawab Bu Diana di Bekasi. Kita harus break terlebih dahulu. Terima kasih bagi pemirsa yang sudah bergabung dalam layanan telepon interaktif. Bagi Anda yang ingin bertanya melalui SMS interaktif, Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 0857 81752616. Sesaat lagi kami akan kembali tetap di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami dalam program Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Terima kasih Anda masih setia bersama kami pada kesempatan kali itu segmen akhir, di mana nanti Ustadz seperti biasanya akan menyampaikan kepada kesimpulan sekaligus doa ya Ustadz ya. Serta saya akan membacakan SMS pemirsa yang sudah masuk pada hari ini ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Hamba Allah di Kapuk begini nih Pak Ustadz. Saya bekerja di perusahaan non Muslim dan kalau tiap hari Jumat kami tidak dibolehin sholat Jumat karena terhalang waktu kerjanya itu, dan hari Jumat kemarin kami belum masuk waktu zuhur, masih sekitar jam 11, terus kami disuruh sholat sama bos gara-gara jam 12 udah disuruh kerja. Tetapi kami membantah tantangan bos tersebut dan kami menjelaskan malah bosnya itu marah-marah. Ini menurut pandangan Pak Ustadz gimana nih? Terima kasih. Yeah. Nah, kalau ini merupakan fardu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya bagi orang laki-laki setiap Jumat wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, ini bagaimana nih hukumnya? Wajib kita terapkan sholat Jumat alias tetap yang mempunyai rezeki adalah Allah. Nah, kita disuruh ikhtiar.
masih banyak ikhtiar yang lain. Kalau misalnya di satu ini kita nggak bisa, cari tempat yang lain. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah nih, orang nih bisa syukur-syukur bisa masuk Islam. Oh, syukur-syukur alhamdulillah memperbolehkan walaupun dia belum Islam. Nah, ada namanya ikhtiar untuk mencari di tempat lain itu tetap ada. Kalau misalnya di tempat itu tidak ada jalan keluarnya. Cuman kalau yang repot kalau dia udah redo, ya udah. Oh, apalagi sampai sholat beneran jam 11 itu nggak sah sholatnya. Nggak sah sholatnya. Dan wajib tetap untuk apa namanya menunggu sholat. Betul, masuknya Azan. waktu sholat. Dan namanya sholat Jumat nggak bisa dikodok dengan Jumat, harus dengan zuhur. Dan kalau meninggalkan sholat Jumat karena sebab ini doang, ini bisa termasuk bukan uzur namanya. Iya. Nah, jadi suatu yang uzur itu benar-benar syar'i, yang sakitnya itu diperbolehkan untuk tayamum. Jadi bagaimana solusinya? Tetap minta kepada Allah Subhanahu wa taala dilembutkan hatinya, atau ente ikhtiar cari di tempat lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, ente cari ke tempat yang lain, insya Allah ada jalannya. Ente disuruh takwa dulu, baru akan dapat hasilnya. Iya enggak? Betul. Bukan umay yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan jalan keluar. Di sini disuruh takwa duluan apa Allah akan berikan jalan keluar dulu? Takwa dulu. Takwanya Allah apaan? Salat Jumat. Tepat waktunya. Jadi takwanya dulu, insya Allah pasti di jalan keluar walaupun nggak dari tempat dia. Iya nggak? Nah, itu dia. Oke, terjawab ya. Ada lagi nih. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Heriana di Jakarta mau bertanya. Saya divonis kronis yang tak bisa disembuhkan seumur hidup kecuali dikontrol atau dikendalikan. Sebentar lagi bulan puasa, pernah di majelis ini Ustadznya mengatakan harus membayar 1 liter per hari. Bisakah 1 bulan sekaligus? Tadi sudah ya Ustadz ya? Ya oke, terima kasih. Banyak jadi sekali boleh nih. Sebulan. Iya betul, boleh ya. Banyak sekali SMS yang sudah masuk, namun sudah saatnya nih Ustadz menyampaikan kepada kesimpulan sekaligus doa, karena kita sudah berada di ujung acara nih Pak Ustadz, sudah terasa. Silakan Pak Ustadz. Baik, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, menjaga rahasia merupakan kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Jika kita ingin amal ibadah kita tetap langgang sampai yaumul qiyamah, tabungan amal kita tetap masih ada sampai yaumul qiyamah, maka jangan sekali-kali membocorkan rahasia orang lain, apalagi menceritakan keburukan orang lain. Menceritakan keburukan tentang sifat nggak ditentuin orangnya, itu boleh sebagai ibroh. Cuman tetap harus benar-benar tidak boleh menyebutkan nama dan lain sebagainya. Yang sekiranya orang pada tahu ini sifatnya dia adalah dia, nah itu bisa jadi sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Teringat dengan cerita Sayyidina Hatim ibn al-Asam, dia berhasil menjaga aib seorang ibu yang pernah membeli sesuatu di pasar, kemudian mohon maaf mengeluarkan angin. Kemudian Sayyidina Hatim ibn al-Asam dia pura-pura tidak mendengar. Pada saat itu dia memberikan kabar kepada yang lain kalau dia itu tidak mendengar. Dia tuli. Sampai 20 tahun lamanya sampai orang ini meninggal baru dia seolah-olah seperti biasa lagi. Artinya apa? Dia berusaha tuli seolah-olah ini perempuan ini tidak malu. Ketika pada saat itu dia keluar angin, ini Sayyidina Hatim ibn al-Asam tidak mendengarnya. Dan dia mulai saat itu dia cerita kepada yang lain kalau dia ini adalah tuli. Padahal dia nggak tuli yang sebenarnya. Karena menjaga perasaan wanita pada saat itu supaya tidak malu. Masya Allah. 20 tahun lamanya menjaga perasaan orang. Subhanallah, sampai perempuan ini meninggal dunia. Akan tetapi apa yang didapatin oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu manzilah, kedudukan yang amat sangat tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan manzilah, kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sifat akhlakul karimah, sifat-sifat amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dan fa insyaallah mudah-mudahan Allah sempurnakan akhlak kita, sifat baik kita seperti akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban, dengan menceritakan kembali pribadi-pribadi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pantas di bulan suci Ramadan mendapatkan kelezatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inna bidzalik wa akhlifna bima hunalik innahu waliyyu dzalik. Allahumma ya man wafaqa ahlil khair lil khair wa 'anahum alaihi wa fiqna lil khair wa 'inna alaihi. Allahumma shalli wa sallim
على سيدنا محمد حبيب الرحمن عدد ما يكون وما قد كان اللهم إنا نسألك كما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارزقنا حقيقة المتابعة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz atas waktu dan ilmunya. Terima kasih juga Umi dari Miftahul Jannah Kelapa Gading yang sudah hadir di studio. Terima kasih juga pemirsa yang sudah menyaksikan Curahan Kolbu dari awal sampai akhir. Tetap saksikan Curahan Kolbu dari hari Senin sampai Jumat di jam yang sama tentunya. Saya Mutia Rifa, Ustadz Abdul Karim berserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.